Setelah sebelumnya kenaikan tarif UKT memicu polemik di berbagai perguruan tinggi negeri, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memastikan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT batal naik. Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berada di negeri yang terus bergolak dan saya Alfian Tanjung mengajak mari terus bergolak dan bergerak dengan iman. Ada satu syair lagu yang sering saya kumandangkan di kelas-kelas belajar pendidikan politik, kelas-kelas daurah dan kelas-kelas patriotik. Langkah semangat maju tiada henti, untuk Islam kami korbankan diri. Itu syair lagu yang juga mempengaruhi sorot mata Bung Kameramen. Silakan Bung Kameramen. Ya, terima kasih Bung Alfian. Semoga Bung Alfian sehat selalu. Sehat pokoknya kuncinya. Amin Allahumma. Ya, Bung Alfian, ini berita yang saya tidak mau buru-buru percaya, tapi harus nanya Bung Alfian dulu. Diberitakan dari Detik News. Judulnya adalah Nadiem, Kemendikbud Ristek batalkan kenaikan UKT tahun ini. Tahun ini doang apa gimana nih? Untuk respon awalnya, silakan Bung Alfian. Kemarin sudah dinaikkan dengan angka 500%. Terus terang aja Bung Kameramen. Orang bertanya, yang namanya APBN kita 20% itu untuk pendidikan. Maka pertanyaannya 660 triliun itu dikemanain? Kenapa? Karena dengan angka segitu Bung, sekolah itu bisa dibuat menjadi sangat murah dan gratis itu justru bisa. Betul. Walaupun menurut saya masih belum adil. Kenapa? Ngumpulin pajaknya dari seluruh rakyat. Kan orang makan kena pajak semua. Orang naik kendaraan kena pajak semua. Tapi kenapa giliran pembiayaan alokasinya hanya untuk sekolah negeri? Terus terang saja, saya sebagai orang yang dibesarkan dalam dunia pendidikan, sebagai seorang pendidik yang mengajak ilmu pendidikan, ini apa, negeri apa ini? Jadi menanyakan harga itu pertanda ada sesuatu yang terjadi dan tidak bisa dikontrol. Karena menurut pengetahuan saya, kurang lebih 20-30 tahunan saya berinteraksi juga dengan instansi kementerian yang dipimpin oleh Bapak Presiden Ojol ini, saya ingin mengajak para pemirsa, ini barang serius. Kenaikan ini tentu ada sebabnya. Sebabnya bukan karena memenuhi pembiayaan pendidikan. Sebabnya uang yang ada entah udah kemana-mana itu uang. Apalagi kan dulu dia pernah bikin tim yang sejumlah 400-an orang yang gak ada urusannya dengan sistem kementerian. Jadi sebenarnya Bung Kameramen, saya sebagai orang yang memang menggeluti pendidikan dalam artian teori, strategi maupun konstitusi tentang kependidikan, saya pernah jumpa dengan Profesor Doktor Ilmu Pendidikan yang masuk di Komisi 6. Dia sempat ngeluh pada saya, ngobrol berdua, Pak Alfian, ini saya adalah tinggal satu-satunya orang yang menjadi Profesor Doktor yang membidangi pendidikan yang berada di komisi yang membahas pendidikan. Nah, waktu itu dia bilang, setelah ini sudah tidak ada lagi karena mereka biasanya para guru-guru itu idealis dengan kemampuan keuangan yang tidak memadai. DPR itu diisi oleh kebanyakan para artis dan para pengusaha. Nah, sekali lagi tentang dicabutnya itu karena penolakan sangat deras dan ada kalimat ini atas perintah presiden. Itu kan ketika dia terdesak di DPR Bung Kameramen, kan itu didesak oleh anggota DPR. Kenapa Anda naikkan ini kan gitu. Lalu akhirnya karena dia udah nggak bisa memberikan penjelasan yang logis, dia bilang ini perintah presiden. Nah, lalu kemudian presiden mungkin karena udah bakal diuyak lagi, udah cabut aja sekarang. Tapi kalimat itu harus dibaca betul nih. UKT dicabutnya tahun ini saja, kan gitu kan. Nanti tahun depan dinaikin lagi gitu kan. Ini artinya kata kuncinya Bung Kameramen, korupsi di kementerian itu harus ada operasi khusus itu. Kalau menurut saya tahu betul sejak dulu ini termasuk lahan medan korupsi yang hampir ya karena mungkin isi banyak orang pinter Bung.
Pinter Jadi punya kemampuan manajemen korupsi gitu kan. Ya Allah. Ya, Bung Alfian, lagi-lagi tidak ada visi misi menteri, berarti kan kemarin dinaikkan perintah Jokowi kan. Betul. Nah, yang unik adalah ketika menurunkan atau membatalkan kenaikan UKT ini setelah Nadiem bertemu dengan Jokowi. Seolah-olah Jokowi adalah pahlawan yang tidak menjadi naikkan UKT, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, kita sering terjadi di negeri ini, apa yang disampaikan di publik itu berbeda, kita nggak tahu kejadiannya di bawah, Bung Alfian. Kan sudah terlanjur nih, Bung Alfian, sebelumnya sudah dinaikkan kan, bahkan udah banyak yang demo di kampus kan. Mungkin juga udah ada beberapa mahasiswa yang mungkin udah ngebayar, Bung Alfian. Betul. Nah, tiba-tiba dibatalkan, kan yang udah nerima duit, mungkin nggak duitnya dibalikin? Jauh Pak, ke laut. Jauh itu. Nah, Bung Alfian, memang kalau saya misalkan dari anak Bung Alfian tuh ada yang kuliah di salah satu kampus negeri, itu yang normal biaya semesternya paling 2-3 juta, Bung Alfian. Saya baca berita ini hampir 14 juta. Bayangin orang yang biasa bayar 2-3 juta, satu semesternya tiba-tiba 14 juta. Bahkan di kampus lain ada yang lebih tinggi lagi di kampus negeri lain. Ini kan zolim, Bung Alfian. Nah, jadi dengan ada agenda menaikkan UKT dan Bung Alfian tadi bilang APBN 20%, berarti kan benar ya Bung Alfian, harus benar-benar dicek. Nah, Bung Alfian, mungkin pertanyaannya biar bulat adalah, mungkin nggak Bung Alfian, ini hanya lip service aja biar orang nggak bergojolak terus, tapi kelakuan di bawahnya ya mungkin nggak dinaikin banyak, dinaikin setengah. Kita kan nggak tahu nih Bung Alfian. Gimana Bung Alfian? Maksudnya pesan Bung Alfian, jangan orang seneng dulu Bung Alfian dengan omongannya si Nadiem ini Bung Alfian. Kira-kira begitu. Iya. Ada dua kerja yang sedang dilakukan adalah pembodohan dan pembohongan. Nah, pembohongan ini adalah saya ingin katakan, ketika tadi Bung Kameramen menyebut perguruan tinggi negeri untuk instansi kenegerian tertentu masih bayar 2 juta, itu pun sebenarnya udah kemahalan. Dibikin gratis dia bisa, karena selama ini kan faktanya pembiayaan APBN itu hanya diserahkan kepada yang N juga. Iya. Ya kan, maksudnya uang-uang itu hanya untuk membantu pembiayaan sekolah negeri tok, itu terus terang saja. Betul. Jadi kenapa misalnya guru-guru calon-calon PNS nggak pernah, ya karena memang nggak masuk aturan, nggak masuk alokasi. Karena tadi kembali kepada persoalan undang-undang dan segala penanganan, saya ingin katakan buat seluruh masyarakat Indonesia, mari kita mulai meluaskan mentalitas. Mesti tidak percaya kepada Jokowi dan antek-anteknya, kepada visi misi presiden dan tidak ada visi misi menteri, maka rezim ini walaupun hitungannya masih beberapa hari ke depan untuk tetap berkuasa, sudah batal, sudah batil, dan sudah tidak lagi menjadi kepemimpinan yang sayang pada rakyatnya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Betul. Kalau bisa diinjak, kenapa harus dituntun? Jelas-jelas negeri ini sedang berada di bawah kepemimpinan yang boleh dibilang Fir'aun plus Amang Kurat I sedang terus pongahnya mendabikan dadanya. Maka dari saya, agar pembicaraan ini kepada seluruh masyarakat, lawan dengan cara-cara yang sesuai dengan kemampuan kita. Iya, Bung Alfian, berarti kan memang kita jangan cepat puas dulu dengan omongan Nadiem, harus dikawal. Karena kan khawatir juga Bung Alfian ya, tidak dinaikinnya tahun ini, tahun depan dinaikin kan sama aja. Tidak dinaikkan tahun ini, ntar malam tahun diumumin lagi naik. Negara kita kan saat kita lengah ya Bung Alfian. Iya, sering malam-malam. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, pembelaan Nadiem itu bermacam-macam Bung Alfian. Ketika UKT naik, terus banyak yang demo Bung Alfian, tersebutlah oleh anak buahnya Nadiem bilang bahwa kuliah itu tersier. Wah itu goblok. Jadi sampai ada yang bilang sangat tidak mendidik. Ya jadi selain pembelaannya ketika UKT naik itu, selain bilang kuliah itu tersier, juga dibilang astagfirullahaladzim, untuk UKT naik itu untuk mahasiswa baru Bung Alfian. Itu kan bodoh juga Bung Alfian pembelaan kayak gitu. Kenapa dinaikin? Ada penjelasan juga. Jadi untuk akhir sesi kali ini, ya memang kebohongan akan terus ditutupi dengan kebohongan. Pesan Bung Alfian untuk mahasiswa, pesan Bung Alfian untuk dosen-dosen yang masih waras, pesan Bung Alfian untuk... Nah ini kan juga efek dari rektor kampus negeri dipimpin oleh Jokowi langsung Bung Alfian. Ya, untuk closingnya silakan Bung Alfian.
Ya negara ini sedang jadi negara komunis, saya udah berulang-ulang. Satu tangan semuanya apa kata pemimpin. Dan ini membuat semua orang takut dengan Jokowi dengan segala keputusan-keputusannya. Dari saya pertama saya ajak buat teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia yang 90% warganya adalah muslim. Mari kita ingat firman Allah surat 96 ayat 1 sampai 5 itu ayat Allah yang pertama kali turun, 5 itu merintah untuk membaca, menulis dan belajar. Tuh yang berikutnya Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Apa maksudnya Bung Kameramen? Pendidikan resmi itu dari TK, dari SD sampai S3 itu hanya mengembangkan 2-8% saja isi batok kepala kita. Artinya dari saya, mari tempuh pendidikan formalitas dan diiringi dengan kualitas. Belajar tanpa henti, belajar sepanjang hayat. Dengan kata kunci, negeri ini sangat bisa membuat pendidikan gratis secara totalitas. Persoalannya uangnya dipakai kemana, dipakai oleh siapa, dipakai untuk apa. Sebagai penutup, mari seluruh masyarakat Indonesia jangan lupa menengok ratusan ribuan pesantren yang berkualifikasi internasional yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Dan juga puluhan ribu sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan kualifikasi yang mereka tidak mendapatkan dan tidak mendapatkan mungkin ia sebagai hak sebagai warga negara instansi kelembagaan yang ada di negara ini. Tetapi mereka lebih banyak dominan adalah karena swadana, swakarsa, dan swasembada pembayaran dan pengembangannya. Nah yang terakhir buat masyarakat semua, mari sadari betul Indonesia dalam tubir penjajahan yang sangat membahayakan. Betul. Mari kita lawan dengan kesadaran, lawan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian, lawan dengan barisan, lawan dengan otak, lawan dengan hati, lawan dengan jiwa raga kita. Demi Allah bahwa negara ini adalah negara yang diwariskan oleh para pendahulu kita untuk masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merdeka, Allahu Akbar. Kita tidak akan pernah melepaskan negeri ini kepada siapapun sampai tetes darah yang penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.